Halo semuanya, selamat datang di channel saya Tias Tami. Pada video kali ini kita akan membuat pouch rajut dengan teknik mozaik. Seperti ini, motifnya berbentuk seperti bintang atau seperti kepingan salju ya, snowflake. Nah, seperti ini. Cantik sekali motifnya dan perajutannya sangat mudah. Kali ini saya merajutnya menggunakan benang katun susu atau milk cotton. Saya pakai yang mereknya seperti ini ya. Dua warna ini, warna merah dan putih masing-masing silahkan disiapkan satu gulung ya. Untuk warna merah bisa dikatakan satu gulung itu terpakai semua, sedangkan yang putih nanti masih ada sisa ya. Walaupun dua-duanya ada sisa, cuman yang warna merah ini kalau hanya setengah gulung sepertinya masih kurang ya. Itu hanya untuk satu kali kelipatan pola ya, depan belakang polanya sama, motifnya saya beri yang sama ya untuk depan dan belakang. Kalau teman-teman mau lebih besar, maka siapkan benangnya lebih banyak begitu, atau mau menggunakan benang merek lain juga dipersilahkan. Saya merajutnya menggunakan dua nomor ya untuk kali ini, nomor 5 dan nomor 6. Nomor 6 dipakai di awal, lalu nanti untuk motif saya pakai nomor 5 seperti ini. Lalu nanti bisa siapkan gunting ya, karena saya benangnya adalah milk cotton, dan beberapa stitch marker, lalu juga jarum tapestry ya. Teman-teman juga bisa nanti memakai lem ya untuk membantu merapikan. Saya pakai astero, tapi kalau tidak pakai lem juga tidak masalah ya, bebas aja. Ini ukurannya punya saya, lebarnya adalah 14 cm dan tingginya ini 19 cm. Bagian bawah flat ya, tidak ada lebar. Lalu ini untuk tali saya hanya buat dengan chain di sini seperti ini. Bagian dalam tampilannya seperti ini ya, tidak ada furingnya. Nah, untuk tampilan dalam kalau mozaik seperti ini ya, selalu gonta-ganti warna seperti ini. Nah, ini perajutannya sangat mudah. Nah, sekarang kita akan segera mulai perajutannya. Di perajutan kita kali ini kita akan memakai dua nomor hakpen ya, nomor 5 dan nomor 6. Kita pakai nomor 6 terlebih dahulu untuk membuat bagian awalan ya, sedangkan nanti perajutan motif ke atas itu menggunakan yang nomor 5. Dengan begitu harapannya nanti bentuk dari bawah hingga ke atas tidak terlalu banyak perbedaan ya. Kalau misalnya semuanya pakai nomor 5, itu biasanya bagian bawah lebih kecil kemudian ke atas membesar begitu ya. Nanti kalau dengan nomor 6 harapannya dari bawah ke atas ukurannya tidak terlalu banyak berbeda. Sebelum memulai perajutan, kita sisakan ekor benang terlebih dahulu ya, karena di sini awalan saya akan berupa I-cord. Tapi kalau teman-teman menggunakan awalan berupa chain, bisa langsung dibuat chainnya sejumlah yang dibutuhkan motif kita ya. Jadi ini saya sisakan kurang lebih 1 meter begitu ya, daripada kurang lebih baik lebih. Nah, seperti ini. Lalu kita akan mulai dengan menggunakan hakpen nomor 6. Kita buat slip knot di sini seperti ini. Kemudian pola kita adalah kelipatan 25. Jadi di sini saya akan buat I-cordnya sejumlah 25. Ya, kita arahkan ini sisa atau ekor benang yang sudah disisihkan ke depan hakpen kita seperti ini, lalu kemudian kait benang. Ini kita sudah membuat satu, lakukan lagi seperti ini, 2, 3, dan silahkan diteruskan sampai dengan 25.
Nah, ini saya sudah selesai membuat 25 stitch ya, I-cord-nya. Saya hanya buat satu kali pengulangan pola ya, jadi nanti di depan satu, di belakang satu, seperti itu. Nah, berikutnya ini kita akan buat, ini belum motif ya teman-teman, masih round persiapan saja. Ini bebas, nanti teman-teman bagian round persiapan yang paling bawah itu mau berapa round tetap dihitung sebagai round 1 dari round persiapan kita. Nah, supaya nanti tidak ada kekeliruan ya, ini lebih baik saya pasang stitch marker ya di sini untuk menandain ini adalah stitch yang mau dirajut gitu ya. Sampai dengan yang di sini ya. Jadi ini ujung dan ujung saya isi atau saya pasangi stitch marker gitu. Oke, untuk bagian ini masih round persiapan saya akan buat 2 chain ya, masih tetap pakai nomor 6 dulu. Tidak dihitung sebagai apapun. Lalu di stitch ini saya isi dengan DC. Kemudian di semua stitch juga begitu, saya isi dengan 1 DC. Jadi nanti ini untuk sisi yang ini kita buat 25 DC, lalu nanti sisi yang sebelah sini juga 25 DC begitu ya. Total ada nanti 50 stitch punya saya. Nah, begini. Silahkan dirajut dulu, dan ini sisa atau ekor benang ini saya ikut sertakan di perajutan supaya lebih rapi ya. Oke, kita ketemu nanti ketika sudah sampai di ujung yang sebelah sini. Nah, ini sudah sampai ujung ya, jadi di sini akan saya isi dulu dengan 1 DC. Dan sudah saya pastikan saya sudah buat 25 DC ya di sisi ini. Kemudian saya langsung merajut. Nah, sekarang berputar ke sini. Tetap di stitch yang sama, ini saya isi 1 DC juga ya. Nah, seperti ini. Lalu bergeser ke stitch sebelahnya. Ekor benang tetap saya ikut sertakan. Nah, begitu ya. Jadi tidak ada yang ditambah jumlah stitchnya atau dilakukan increase, tidak ada ya. Dari satu sisi 25, sisi lain juga 25 yang saya buat. Seperti ini. Nanti ini stitch marker sudah bisa dilepas, lakukan atau rajut sampai dengan ujung yang sebelah sini. Ini tadi saya menandai DC yang pertama di bagian atasnya ini ya. Jadi saya sudah sampai ujung lagi dan saya buat 1 DC pada stitch yang ada stitch markernya. Ini, lalu setelah itu stitch marker yang pink ini bisa dilepas dan saya buat slip stitch ke stitch yang ditandain ya, DC pertama kita, bukan pada 2 chain ya, yang 2 chain tidak dihitung sebagai apapun. Jadi slip stitchnya adalah pada DC pertama saya di sini. Nah, ini sudah selesai. Ini round 1 persiapan saya. Teman-teman kalau mau lebih tinggi boleh, tapi kalau saya segini aja cukup ya. Ini saya pakai DC. Lalu berikutnya kita akan masuk ke round 2 dari round persiapan. Saya pakai warna putih. Nah, sebelum memulai ini saya buat slip knot terlebih dahulu. Ini masih pakai nomor 6. Setelah buat slip knot seperti ini, saya akan melewati loop barusan di sini ya. Kemudian saya tarik yang warna merah supaya lebih rapat. Kemudian saya buat 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian saya buat SCBL all ya. Jadi saya akan buat 25 di sisi ini dan 25 sisi ini, berarti total 50 ya. Saya buat 50 SCBL. Oke, dimulai dari stitch dimana tadi saya membuat slip stitch ya. SCBL berarti membuat SC di
back loop ya, loop yang belakang saja yang kita lewati ya teman-teman. Lalu benang merah kita jangan dipotong karena nanti kita akan langsung pakai ya, seperti ini. Nah, ini benang yang putih, ekor benang ini boleh diikut sertakan di belakang supaya lebih rapi. Jadi buat 1 SC di setiap stitch pada bagian back loop ya, 50 SCBL yang saya buat. Kalau punya teman-teman lebih dari ini silahkan. Oke, silahkan dirajut dulu untuk round 2, round persiapan kita. Sesampainya di akhir round, sebelum kita buat slip stitch, silahkan pastikan dulu jumlah stitchnya adalah sudah tepat ya teman-teman. Mungkin memang sepele ya, tidak hitung jumlah stitch begitu, tapi sebenarnya itu adalah step yang sangat penting supaya nanti ke atas itu perajutan kita sudah benar. Kalau di awal ada yang keliru, ke atas pasti akan aduh kok ini nggak pas ya, aduh kok ini nggak bener ya gitu, seperti itu ya. Jadi setiap akhir round selalu pastikan perajutan kita sudah sesuai begitu ya. Oke, ini sudah disclaimer ya, saya sudah mengingatkan di awal ya, jadi jangan sampai nanti di perajutan ke atas wah kok punya saya nggak cocok ya, harus dedel nih gitu. Oke, itu resiko ditanggung penumpang, oke ya. Kita buat slip stitch untuk mengakhiri round ini dengan membuat slip stitch dari arah belakang dari SC pertama ya, bukan dari tampilan yang ini adalah tadi saat kita attach benangnya ya. Oke, ini kita tarik begini ke belakang. Nah, oke, sudah siap untuk berikutnya masuk ke bagian motif ya. Jadi round persiapan kita sudah selesai. Karena sekarang kita akan merajut bagian motif, berarti ganti hakpennya adalah dengan yang nomor 5. Yang nomor 6 sudah bisa disimpan ya. Lalu kita merajut menggunakan hakpen nomor 5-nya. Seperti ini. Nah, ini untuk bagian ini kita tarik lebih kencang ya, supaya lebih rapi. Oke. Round 1 motif kita menggunakan benang warna merah. Kita ambil kait benang seperti ini ya, yang warna merahnya. Ups, bentar, kurang pas. Lalu setelah itu kita buat satu chain. Satu chain di awal ini selalu tidak dihitung sebagai apapun ya teman-teman, itu hanya untuk memudahkan kita dalam menggerakkan hakpen gitu ya. Oke, polanya round 1 adalah kita buat 1 DCFL, yaitu membuat 1 DC pada front loop dari stitch di 2 round di bawahnya, 1 2. Jadi di sini ya kita masuk pada front loop atau loop yang depan ini, seperti ini. Oke, ini ya cara kita membuat DCFL, membuat 1 DC pada front loop. Selanjutnya adalah 1 SCBL ya, SC di back loop. Kemudian dilanjutkan dengan 5 DCFL. Buat DCFL nya sebanyak 5 berturut-turut, 1 2 3 4 5. Kemudian nah ini karena 5 DCFL seperti ini, maka yang di belakang ini tidak kita rajut ya, 5 stitch, 1 2 3 4 5. Berarti berikutnya adalah di stitch yang sebelahnya sini ya, 1 SCBL, lalu 2 DCFL.
1 2, lalu 1 SCBL, lalu 3 DCFL, 1 2 3, kemudian 1 SCBL, bentar, tidak rapi, saya ulang ya, 2 DCFL, 1 SCBL, 5 DCFL, 1 2 3 4 5, kemudian 1 SCBL. Setelah itu di sini lanjutannya adalah 1 DCFL ya. Seperti ini satu set pengulangan pola. Jadi berikutnya teman-teman tinggal mengulang polanya sesuai dengan yang tertulis pada layar video dari awal hingga akhir ya. Jadi kalau di sini ini saya pengulangan yang kedua saya, berarti di sini ya, di sisi yang baliknya. Berarti saya buat di sini adalah 1 DCFL, 1 SCBL, lalu 5 DCFL begitu ya. Jadi tidak ada yang diubah, langsung aja merajut menggunakan polanya urut dari awal hingga akhir begitu sampai dengan selesai pengulangan yang teman-teman inginkan. Kalau buatnya 4 kali pengulangan berarti ya polanya diulang aja sebanyak 4 kali berturut-turut ya, begitu. 1 2 3 4 5, lalu setelah itu 1 SCBL, lalu setelah itu 2 DCFL dan seterusnya ya. Ini tinggal dilanjutkan sendiri begitu teman-teman. Kita ketemu nanti setelah selesai pengulangan yang kedua saya ini ya, di ujung sebelah sini. Nah ini saya sudah sampai di ujung ya, dan sudah membuat 1 DCFL yang terakhir. Berikutnya sebenarnya adalah tinggal membuat slip stitch ke DCFL pertama kita di sini. Tapi biasanya kalau kita membuat slip stitch langsung seperti ini, bagian ini akan terlihat longgar ya, nanti pada akhirnya akan kurang rapi gitu tampilannya. Jadi supaya lebih rapi ini di sini saya akan lepas dulu ya teman-teman. Jadi ini kita buat DCFL seperti ini, kait ya, stop dulu. Ini sebenarnya ada banyak cara gitu ya yang bisa dilakukan. Ini bisa membuat atau lewatkan 2 seperti ini, lalu baru saat ini sebelum slip stitch kita ambil sedikit ya, atau 1 utas dari DC yang pertama ini, lalu kait benang dan melewati semuanya ini ya teman-teman. Nah dengan begini bagian ini akan lebih rapat. Baru setelah itu kita buat slip stitch dari arah belakang. Jadi nanti cara untuk mengakhiri kalau DC ketemu dengan DC adalah seperti itu ya, kalau ingin hasilnya lebih rapat. Sebentar, ini saya longgarkan tampilan stitchnya ya untuk membuat slip stitchnya. Nah begini, lalu kait ke belakang. Oke, begini.
Lalu setelah itu kita akan pakai yang warna putih ya. Bisa ditarik dulu supaya bagian ini lebih rapi, ini yang putihnya. Oke, kita kait begini, tarik yang merah juga supaya lebih rapet. Nah, yang putih juga ya. Kalau masih awal-awal memang seperti ini ya teman-teman, perlu perlakuan khusus ya. Nanti kalau sudah ke atas dia akan lebih nyaman nanti dirajutnya. Lalu kita buat satu chain ya. Jadi nanti cara mengakhiri dan memulai awal round mungkin sudah tidak saya tampilkan ya. Jadi saya langsung siap merajut untuk pola motifnya gitu. Oke, di sini round 2 dengan menggunakan benang warna putih ini kita buat 1 SCBL. Oh ya, nanti kalau misal mengakhiri yang SC ketemu SC sih biasa aja, tinggal dibuat slip stitch ke arah belakang lalu ganti benang plus 1 chain. Nah, yang sedikit berbeda kalau hanya DC ketemu DC. Nanti kalau DC ketemu SC nggak masalah. Yang perlu ada modifikasi hanya saat DC ketemu DC. Oke. Saya ulang ya. Pola motif round 2 adalah kita buat 7 SCBL. Jadi kita buat SCBL sebanyak 7 berturut-turut. 1 2 3 4 5 6 7. Lalu kemudian 1 DCFL ya, masuk ke sini. Lalu 9 SCBL. 1 2 3 4 5 6 7 8 dan 9. Setelah itu 1 DCFL. Jangan lupa ya, kalau sudah masuk motif harapannya nomor 5. Lalu setelah itu 7 SCBL. 1 2 3 4 5 6 7. Seperti itu. Berikutnya hanya tinggal mengulang polanya dari awal hingga akhir ya. Berarti ya tinggal dibuat lagi 7 SCBL gitu ya. 1 2 3 4 5 6 7. Lalu 1 DCFL. Lalu dilanjutkan nanti 9 SCBL dan seterusnya dan seterusnya. Oke, seperti itu. Silahkan dirajut dulu untuk round 2-nya. Sesampainya di akhir round ya, untuk sini cara mengakhirinya saya tunjukkan sekali lagi. Kalau SC ketemu SC nggak masalah ya, sama aja seperti yang normal-normal. Nah, hanya masuk di sini melewati stitch atau SC pertama dari arah belakang lalu kait seperti ini. Setelah itu sudah kait benang warna merah, yang putih ditarik sampai rapat seperti ini.
lalu buat 1 chain dan siap untuk round selanjutnya. Motif round 3, kita buat 3 DCFL, 1 2 3, lalu 1 SCWL, lalu 3 DCFL, 1 2 3, 3 SCWL, 2 DCFL, 1 SCBL, 2 DCFL, 3 SCBL, 3 DCFL, 1 SCBL, lalu 3 DCFL, 1 2 dan 3. Seperti ini ya, satu set pengulangan pola untuk round 3. Silahkan dilanjutkan. Kemudian jangan lupa di akhir round, karena ini stitch pertama adalah DCFL, stitch terakhir adalah DCFL juga. Nanti mengakhirinya perlu kita buat modifikasi seperti yang sebelumnya di round 1 supaya hasilnya lebih rapi seperti ini. Sekarang kita lanjut ke round 4. Di round 4 polanya adalah kita buat 7 SCBL, 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian 3 DCFL, 1 2 3. Kemudian 5 SCBL, 1 2 3 4 5. 3 DCFL, 1 2 3. 7 SCBL, 1 2 3 4 5 6 dan 7.
7. Ups, bentar, kurang rapi. Nah, seperti ini. Satu set pengulangan pola untuk round 4. Round 5, di sini kita buat 5 DCFL. 1, 2, 3, 4, kemudian 5. Lalu 1 SCBL. Kemudian pengulangan 1 DCFL dilanjutkan dengan 5 SCBL diulang sebanyak 2 kali. Ini pengulangan pertama saya. Lalu berikutnya pengulangan kedua berarti 1 DCFL, lalu 5 SCBL. 1, 2, 3, 4, 5. 1 DCFL, 1 SCBL, 5 DCFL. 1, 2, 3, 4, dan 5. Seperti ini, satu set pengulangan pola untuk round 5. Hasilnya nanti sampai dengan round 6 akan seperti ini. Nah, di sini polanya untuk round 6 adalah 8 SCBL, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian 4 DCFL, 1, 2, 3, 4. 1 SCBL, 4 DCFL, 1, 2, 3, 4. Lalu 8 SCBL. 1, 2, 3, 4. Sebentar, saya ulang. 5, 6, 7, 8. Seperti ini satu set pengulangan pola untuk round 6 ya. Jadi berikutnya saya akan buat slip stitch. Nah, sudah selesai round 6 nya, siap untuk round 7.
Untuk round 7, polanya adalah kita buat 2 DCFL. Ups. Memang biasanya agak sulit ya. Yang pertama DC di sini. Satu, dua. Lalu 5 SCBL. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu pengulangan 1 DCFL dilanjutkan dengan 4 SCBL diulang 2 kali. 1 DCFL lalu 4 SCBL. Ini pengulangan pertama. Sekali lagi 1 DCFL lalu 4 SCBL. Sudah 2 kali pengulangan, dilanjutkan dengan 1 DCFL lalu 5 SCBL. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 2 DCFL. Nah, seperti ini satu set pengulangan pola untuk round 7. Sekarang untuk round 8, polanya adalah kita buat 4 SCBL, 1, 2, 3, 4. Kemudian 3 DCFL, 1, 2, 3. 3 SCBL, 1, 2, 3. 2 DCFL, 1, 2. Kemudian 1 SCBL lalu 2 DCFL. Lalu 3 SCBL, 1, 2, 3. 3 DCFL, 1, 2, 3. Kemudian 4 SCBL, 1, 2, 3, dan 4. Ups. Nah, seperti ini satu set pengulangan pola untuk round 8.
Sekarang untuk round 9 di sini polanya kita buat 1 DCFL. Ini saya akan pakai bantuan jarum ya untuk melonggarkan loopnya ini supaya lebih mudah masuknya. Lalu 1 SCBL, 2 DCFL, lalu 5 SCBL, 1 bentar kurang rapi pengambilannya, 2 3 4 5. Kemudian pengulangan 1 DCFL dilanjutkan dengan 2 SCBL, diulang sebanyak 2 kali. Ini pengulangan pertama sudah, kita lakukan sekali lagi 1 DCFL, lalu 2 SCBL. Lanjutkan di sini 1 DCFL, lalu 5 SCBL, 3 4 5. Kemudian 2 DCFL, lanjutkan dengan 1 SCBL, kemudian 1 DCFL. Seperti ini satu set pengulangan pola untuk round 9. Lanjut ke round 10. Di sini polanya kita buat 6 SCBL. Nih, dilonggarkan dulu ya stitchnya atau loopnya supaya lebih mudah masuknya ini hakpennya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 3 DCFL, 1, 2, 3. Kemudian 7 SCBL, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Lalu 3 DCFL, 1, 2, 3. Kemudian 6 SCBL, 1, 2, 3,
4, 5, 6. Seperti ini satu set pengulangan pola untuk round 10. Sekarang round 11, polanya adalah kita buat 3 DCFL, 1, 2, 3, kemudian 1 SCBL, lalu 2 DCFL, 1, 2, dilanjutkan dengan 4 SCBL, 1, 2, 3, 4. Kemudian 1 DCFL, 3 SCBL, 1, 2, 3, 1 DCFL, lalu 4 SCBL, 1, 2, 3, 4. Dilanjutkan dengan 2 DCFL, 1, 2, lalu 1 SCBL, kemudian 3 DCFL, 1, 2, dan 3. Seperti ini satu set pengulangan pola untuk round 11. Lalu untuk round 12 kita buat 11 SCBL, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Kemudian 3 DCFL, 1, 2, 3, lalu 11 SCBL, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Nih, maaf ya, saya lepas dulu, saya perbaiki. Nah, seperti ini satu set pengulangan pola untuk round 12. Nah, ini punya saya sudah selesai sampai dengan round 12 ya. Posisi perajutan saya nih sudah selesai, motif depan belakang sama. Bagi teman-teman kalau mau mengecek perajutannya itu sudah sampai round berapa, kita bisa hitung ya teman-teman. Kalau yang dari ini
Paling bawah adalah round persiapan, tidak termasuk pada motif ya. Jadi di round berikutnya baru masuk motif. Ini kalau warna merah berarti adalah round yang ganjil. Ini 1 berarti ya. Ini 3, ini 5, 7, 9, 11. Nah, berikutnya ini karena warna putih berarti genap setelah 11 adalah 12. Jadi seperti itu ya. Sudah benar ini perajutan kita sampai round 12. Atau kalau mau menggunakan yang warna putihnya, ini berarti genap. Langsung dimulai dari yang paling bawah, ini adalah berarti 2, 4, 6, 8, 10, 12 begitu ya. Jadi teman-teman bisa sambil ngecek perajutan saya sudah sampai round berapa dengan cara menghitung seperti yang sudah saya lakukan barusan. Selanjutnya untuk round 13 sampai dengan round 23 kita tinggal mengikuti pola yang sudah kita rajut dengan urutan terbalik ya. Jadi dari bawah ke atas lagi gitu ya maksudnya. Nah, di sini sudah saya tuliskan di layar ya. Round 13 itu polanya sama dengan pola round 11. Round 14 sama dengan pola round 10. Round 15 sama dengan pola round 9. Pola round 16 sama dengan pola round 8. Round 17 sama dengan pola round 7. Round 18 sama dengan pola round 6. Round 19 polanya sama dengan round 5. Round 20 sama dengan round 4. Round 21 polanya sama dengan round 3. Round 22 polanya sama dengan round 2 dan round 23 polanya sama dengan round 1. Ya, jadi silahkan nanti dirajut dulu sampai dengan round 23 dengan urutan seperti itu ya. Oke, silahkan dirajut. Nanti kita ketemu setelah selesai sampai dengan round 23. Nah, ini saya sudah selesai sampai dengan round 23. Motifnya sudah sempurna ya, udah full seperti ini, sudah terlihat keseluruhan motifnya dari round 1 sampai dengan round 23. Perajutan berikutnya itu adalah opsional ya, teman-teman. Round 24-nya ini kalau mau melanjutkan motif lagi ya, mau lebih tinggi begitu, karena round 23 ini adalah motif round 1, maka round 24 nanti teman-teman tinggal merajut round 2 ya, pola round 2, 3, 4 dan seterusnya, karena ini sudah motif round 1 gitu ya. Itu kalau mau dibuat motif seperti ini lagi. Nah, di sini saya tidak buat pengulangan motif ya, saya akan buat hanya satu kali motif ini saja, lalu berikutnya ke atas tinggal finishing begitu ya. Ini supaya bagian bawah dan atas sama, maka saya akan buat DC all. Ini punya saya seperti ini ya pengerjaannya, tapi kalau teman-teman mau berbeda dengan saya tidak masalah ya. It's okay, bebas ya untuk finishingnya. Yang penting motifnya sudah terbentuk sempurna ya, bentuknya seperti ini. Oke, oh ya, ini yang warna putih karena saya sudah ke atas tidak pakai warna putih, ini sudah bisa dipotong, tapi jangan terlalu pendek potongnya nanti supaya lebih mudah untuk merapikan ya. Saya tinggal pakai warna merah saja. Round 24 punya saya, ini saya akan awali dengan membuat 2 chain, tidak dihitung sebagai apapun, dan saya akan buat DC all, jadi membuat DC di semua stitchnya. Berarti punya saya ada 50 ya, 50 stitch, dan ini menembus ke kedua loop. DC normal seperti ini. Ups. Nah, hanya seperti ini ya, tidak lebih dan tidak kurang ya, jumlah stitchnya tetap karena saya tadi awal 50, totalnya di sini juga tetap 50. Silahkan diteruskan dulu. Sesampainya di akhir round kita akan buat slip stitch ke DC pertama, bukan pada 2 chain tapi pada
DC-nya ya, yang 2 chain tidak dihitung sebagai apapun, dan saya buat slip stitch-nya adalah dari arah belakang seperti ini. Nah, kalau teman-teman mau berhenti sampai di sini, mau pasang resleting boleh ya, tidak masalah. Mau lanjut seperti saya juga dipersilakan. Nah, di sini round 25 punya saya awali lagi dengan 2 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Lalu sekarang saya buat DC di setiap stitch tetapi di back loop ya, DC BL. Membuat DC pada back loop. Buat 1 DC di setiap stitch. Saya pasang stitch marker aja biar nggak kesulitan. Ups, maaf, salah masuk. Kebiasaan ya. Nah, ini kita merajutnya sekarang adalah di back loop. Oke, silahkan dirajut dulu untuk round 25-nya. Saya sudah akhiri round 25 dengan membuat slip stitch ke arah belakang dan sudah buat 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun ya di awal untuk round 26. Round 26 di sini polanya kita akan buat 1 SC. Seperti ini. SC-nya adalah SC normal ya teman-teman. Kalau tidak ada keterangan BL ataupun FL berarti dia menembus kedua loop. Nah, seperti ini. 1 SC, kemudian 2 chain, lalu skip 2 stitch, lalu 1 SC. Nah, polanya seperti ini, diulang. 1 SC, lalu 2 chain, lalu skip 2 stitch, lalu 1 SC. Begitu diulang dulu. Saya sudah 5 kali pengulangan ya, ini 1 2 3 4 5. Lalu berikutnya di sini kita buat 2 SC, lalu 2 chain, skip 2, lalu 1 SC. Berikutnya mengikuti pola yang sebelumnya. Lalu lanjut ke round 27. Kita buat 2 chain, tidak dihitung sebagai apapun, lalu buat DC normal ya, menembus 2 loop. Kemudian pada chain kita buat di 1 chain diisi dengan 1 DC seperti ini. Jadi kalau ada 2 chain ya berarti masing-masing diisi 1 DC 1 DC begitu ya. Lalu di setiap stitch ini diisi dengan 1 DC. Jadi totalnya nanti tetap 50 stitch ya. Punya saya tadi awal membuat totalnya 50 stitch, ini berarti juga ya begitu. Tidak ada penambahan ataupun pengurangan. Oke, silahkan dirajut dulu untuk round ini sampai dengan akhir round. Lalu sampai di akhir round kita buat slip stitch ke DC pertama. Lalu berikutnya saya akan buat DC lagi ya, DC normal beberapa round ke atas ya, kurang lebih 2 round lagi gitu ya. Nanti kalau dirasa masih kurang bisa ditambah ya teman-teman, sampai dengan tinggi pouchnya ini, kantongnya sesuai dengan yang teman-teman inginkan, atau mau bagian atas nanti ada hiasan dengan warna lain ya, warna putih misal begitu, boleh banget ya teman-teman, supaya tidak monoton ya, hasilnya supaya lebih cantik. Oke, silahkan dirajut dulu.
Ini sudah saya akhiri dengan slip stitch ke arah belakang, lalu saya akan ganti warna benang dengan warna putih ya. Saya buat dulu slip knot. Lalu saya masukkan di sini, tarik yang warna merah biar lebih rapat ini. Lalu saya sudah siap untuk memakai warna putih. Saya buat dulu satu chain, tidak dihitung sebagai apapun. Lalu saya buat SC normal ya, melewati kedua loop. Ini 2 ekor benang saya ikut sertakan di belakang. Ups, ini kecantol. Sebentar, saya rapikan dulu ya benang saya, ambilnya. Ya, udah. Nah, lalu setelah itu 3 chain, 1 2 3. Lalu skip 1 stitch, lalu di stitch berikutnya 1 SC, 3 chain. Begitu seterusnya, skip 1 stitch, lalu buat 1 SC di stitch berikutnya, 3 chain, dan begitu terus ya. Silahkan diteruskan. Nah, ini saya sudah sampai di akhir round ya. Yang sebelumnya ini mau saya ikut sertakan di bagian belakang, nggak jadi ya teman-teman, karena ternyata mengganggu tampilan. Oke, seperti ini. Lalu yang merah ini karena sudah tidak dipakai, saya potong saja, tidak perlu terlalu panjang, yang penting nanti cukup untuk dipakai untuk merapikan gitu ya. Nah, lalu ini kita buat slip stitch dari arah belakang, ke SC yang pertama. Ya, seperti ini. Lalu setelah itu, sebelum potong benang bisa buat 1 atau 2 chain. Ini saya buat 1 chain saja ya sebagai pengaman, baru kemudian potong benang. Juga sama, disisakan tidak terlalu panjang juga, yang penting cukup untuk merapikan. Oke, lalu ini saya akan rapikan menggunakan jarum yang warna merah. Ini akan saya masukkan ke stitch sini. Lalu ke arah yang sebaliknya, bisa dari yang agak bawahnya gini ya. Nah, ini baru potong benang. Kalau nanti butuh lem bisa dilem ya, supaya lebih aman. Lalu yang ini akan saya buat simpul di sini. Setelah itu potong dan kasih lem juga ya, seperti ini. Untuk lemnya saya pakai lem Astero ini. Teman-teman kalau pakai lem merek lain dipersilahkan ya, merek lem Uhu atau Fox mungkin begitu ya, bebas aja yang ada apa. Atau kalau dirasa tidak perlu lem ya nggak usah dilem. Bebas aja sih ya untuk pengamanannya ini. Nah, ini dibiarkan dulu sampai dia kering. Lalu berikutnya teman-teman bisa buat talinya untuk serutnya. Ini seperti saya buat 100 chain, tapi bebas aja ya kalau mau lebih atau kurang dari ini, karena kan
menyesuaikan dengan ukuran pouch milik teman-teman. Nah, mau dipasang di bagian depan sini atau mau di samping itu juga bebas. Saya akan letakkan di samping supaya tampilan motif nanti tidak terganggu dengan si tali gitu ya. Kita masukkannya adalah pada chain space yang terbentuk ini ya teman-teman, yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, ini saya pakai jarum tapestry untuk memasukkan supaya lebih cepet ya, lebih mudah. Nah, gini. Pelan-pelan, tidak perlu buru-buru ya. Kita nggak sedang balapan. Santai aja. Nah, nanti kalau ini tinggal ditarik ya. Nah, oke. Seperti ini. Dirapikan panjangnya. Nah, nanti kalau teman-teman mau pasang penahan di sini, misal pakai manik-manik atau ring kayu itu ya, bulat gitu supaya tidak mudah lepas, bagian ini juga bisa. Atau mau pakai rajutan bentuk bunga, bentuk bintang, bentuk apa saja juga bisa ya. Ini masih bisa dijahit di bagian ini gitu. Nah, ini sementara tampilannya seperti ini. Kalau mau ditarik, nah tampilannya seperti ini juga ya. Nah, lalu dibuat simpul di sini. Hasilnya cantik sekali ya. Ini kalau mau dirapikan ekor benang bisa, tanpa penahan juga bisa, nggak masalah ya teman-teman, bebas aja untuk bagian finishing ini seperti apa maunya ya. Dan seperti inilah pouch kita kali ini dengan teknik mozaik. Motifnya seperti star, apa bintang ya, atau snowflake mungkin, butiran salju ya, seperti inilah dengan warna merah putih, identik dengan tema Natal, walaupun sebenarnya enggak juga ya, bisa dipakai untuk musim-musim lainnya gitu ya, enggak cuma saat mendekati atau menjelang musim-musim Natal saja begitu. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton dan membuat pouch kita kali ini dari awal hingga akhir. Hasilnya seperti ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Sampai jumpa di video saya lainnya. Semoga sehat selalu dan selamat berkarya. Sampai jumpa.